Oh, bubarin polisi. Bubarin polisi. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita berdua balik lagi dan kali ini kita mau bahas soal kasusnya George Floyd. Pastinya teman-teman semua di Indonesia udah sering dengar soal kasus George Floyd karena kasusnya kan mendunia banget. Kalau untuk yang belum tahu, kasus George Floyd itu tentang seorang pria kulit hitam yang meninggal di Minneapolis karena kayak semacam apa sih? Dicekek nggak sih? Iya, dipegang lehernya. Dipegang lehernya sama salah seorang polisi ya, white policeman gitu ya. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas nih tentang diskursus yang ada di Amerika. Sebenarnya apa sih rentetan dari kasus George Floyd karena jadi besar banget dan sampai hari ini protesnya masih terus berlangsung di Amerika. Tapi juga yang kita pengen tahu sebenarnya dan yang pasti juga Samara nih semenjak kejadian George Floyd dan demo-demo itu hampir setiap hari itu ngikutin terus beritanya dan banyak membaca tentang itu. Saya sih nggak begitu ngikutin, tapi Samara nih setiap hari membaca terus mencoba memahami. Karena demonya tiap kali depan rumah jadi betul, kayak kita jadi kepo. Di sini kan? nih, ini kita sekarang lagi di Washington betul. Square Park, salah satu tempat di mana demo-demo anti NYPD ya, New York Police Department itu berlangsung secara berkesinambungan ya hampir setiap hari. Nah, jadi saya juga kepingin tahu nih, makanya saya ajak sama Raya lah kita bikin vlog tentang membahas ini karena mungkin apa yang udah dipelajari sama Raya nih banyak yang bisa di-share sama teman-teman di Indonesia. Iya. Jadi mungkin apa ya? Sebenarnya mungkin kita lihat dari akar kasusnya dulu ya. Sebenarnya kalau akar kasusnya sendiri kan orang-orang Amerika nih percaya bahwa polisi mereka itu kayak brutal gitu kan. Mereka percaya polisi mereka brutal, mereka percaya bahwa kepolisian mereka itu bermasalah, rasis dan lain sebagainya gitu. Dan itu nggak baru loh, problema police brutality di Amerika ini sudah ada khususnya kepada orang-orang African Americans ya, yang dilandasi dengan racism tentunya udah ada dari mulai awal abad 20, tahun 15-an, tahun 20, tahun 60 di masa Lyndon Johnson itu sampai ada beberapa racial riots ya, huru-hara, amuk massa karena masalah police brutality kepada African Americans itu sampai akhirnya government itu setiap ada riots mereka itu bikin tim pencari fakta ya, fact finding mission. Dan semua fact finding mission itu mengatakan bahwa memang police brutality dan racism itu menjadi problem di dalam tubuh kepolisian di Amerika. Tetapi ya setiap ada masalah, ada kejadian, ada fact finding mission, ada tim pencari fakta dan tim pencari fakta memberikan rekomendasinya kepada pemerintah, tapi tidak pernah paling ada satu dua itikat baik dari kepolisian, tapi ternyata problemnya masih persist aja. Jadi nggak ada yang baru maksudnya. Yang teman-teman harus tahu itu dari masalah police brutality yang sekarang dipermasalahkan. Nah, ini menarik karena sebenarnya bisa jadi karena masalah data juga. Karena yang terjadi itu sebenarnya kayak pemerintah federal bahkan FBI sendiri dan banyak pemerintah dan bahkan orang-orang atau expert yang pengen cari tahu soal sebenarnya bener nggak sih ada data pembanding yang misalnya secara jelas pengen tahu bahwa misalnya kalau misalnya polisi tuh dikeras ke orang kulit hitam daripada orang kulit putih dan lain sebagainya, itu sedikit sekali datanya. Dan sebenarnya data-data tentang kepolisian menggunakan senjata, menggunakan kekerasan itu kayak hampir sedikit sekali, hampir nggak ada. Jadi kayak para expert tuh ngerasa kayak ini kita susah banget mau kayak bikin conclusion, kayak kita pengen cari tahu karena datanya dikit banget gitu. Tapi ya ada data-data yang karena kalau misalnya kita mau bilang oh ini rasis kan mesti ada data pembandingnya data yang menyatakan dia rasis. Meskipun ada kayak data-data yang menyatakan bahwa dari seluruh saya kayak di beberapa kepolisian gitu ya, kayak orang kulit hitam tuh kayak 2,5 kali lebih mungkin dibunuh oleh polisi dibanding orang kulit putih. Jadi kayak ada data-data kayak gitu juga sebenarnya gitu. Atau kayak misalnya kayak ada kayak satu data di Dallas gitu yang membuktikan bahwa orang-orang kulit hitam tuh lebih mungkin mendapatkan kayak balasan kekerasan senjata gitu dari polisi dibanding kayak orang kulit putih gitu. Jadi tapi datanya tuh sedikit banget gitu. Sampai kayak FBI itu buat National Use of Force Identification hanya untuk mengidentifikasi sebenarnya berapa banyak sih penggunaan kekerasan supaya bisa punya data pembanding gitu. Ya.
Tapi memang itu menarik sekali ya. Tapi memang sepertinya problem brutalitas polisi ini tampaknya itu memang sudah ada dari awal mula sejarah berdirinya institusi polisi modern gitu loh. Kalau saya baca-baca misalnya kapan sih institusi polisi modern itu muncul? Itu muncul di Prancis ya, di Paris. Zaman Louis XIV, Louis XIV, Raja Louis XIV tahun 1776 kalau nggak salah dia bikin Paris Police Force, ya kan? Nah, Paris Police Force itu kalau misalnya modelnya si Louis ke-14 itu adalah sebagai alat dari rezim dia, dari rezim otokratik dia gitu loh. Jadi artinya apa? Tugasnya polisi itu adalah membina law and order ya, membina perdamaian, public space supaya ini dan melindungi pemerintah. Gitu loh. Jadi beda sekali dengan konsepsi kita sekarang bahwa polisi itu adalah sebagai perangkat hukum dan justice system. Kalau dulu itu memang benar-benar polisi itu ya tugasnya adalah bagaimana menangkap musuh-musuh rezim di awal bermulanya institusi polisi. Nah, tetapi kemudian pada perkembangannya di Inggris ada orang namanya Robert Peel. Nah, dia itu seorang yang terinfluence dengan filsafatnya Jeremy Bentham. Dia juga melihat pentingnya polisi bagi sebuah institusi. Maka dia membuat satu act, parliamentary act namanya Metropolitan Police Act kalau nggak salah. Dan itu yang membidani lahirnya Scotland Yard. Gitu. Ya, Scotland Yard di Inggris by the way. Di Inggris. Nah, jadi menurut Peel kita harus membangun institusi kepolisian yang berbeda dari model Prancis yang begitu brutal dan menjadi alat rezim untuk berkuasa, ya kan, oposan-oposan rezim cari-cari kesalahannya dan lain-lain dan dikejar. Nah, tapi yang diimajinasikan oleh Robert Peel itu adalah sebuah polisi sebagai professional institution, sebagai kepanjangan tangan dari hukum dan loyalitasnya kepada hukum gitu. Dan polisi tidak boleh menggunakan pedang dan lain seperti militer, tapi hanya menggunakan club, menggunakan pentungan saja gitu. Yeah. Kayak Satpol PP jatuhnya dong. Ya, kayak model seperti itu. Nah, itu kemudian terbentuklah Amerika ini ya mengikuti model Inggris seperti itu, bahwa polisi itu bukan di bawahnya eksekutif, ya kan, tapi adalah institusi yang berdiri sendiri. Ini penting, informasi penting karena mungkin bagi banyak orang di teman-teman di Indonesia ini belum paham tentang sistem kepolisian di Indonesia sama Amerika ini beda banget ya teman-teman. Karena kalau misalnya sistem kepolisian di Indonesia kita tahu bahwa ada satu pusat kepolisian nasional yaitu Kepolisian Republik Indonesia, di mana Kepolisian Republik Indonesia punya perwakilan di daerah. Misalnya nih kayak Kepolisian Republik Indonesia kan punya Kapolda gitu kan, polisi daerah gitu. Nanti dari Polda ada Polres ya kan, terus habis itu ada Polsek. Nah, itu semua adalah bagian dari perwakilan. Dan kayak teman-teman tahu sendiri, kayak Gubernur Jakarta atau Gubernur Jawa Tengah nggak bisa memerintahkan Kapolda Jawa Tengah atau Kapolda Jakarta. Makanya di Jakarta, di Indonesia maksudnya di daerah-daerah itu ada namanya forum pimpinan daerah. Nah, tugasnya itu kooperasi antar lembaga gitu. Karena mereka nggak punya kewenangan untuk saling perintah satu sama lain gitu. Nah, kalau misalnya di Amerika kan beda gitu. Kalau di Amerika nggak ada yang namanya pusat kepolisian nasional gitu. Karena memang secara sistem kita juga di Indonesia kesatuan. Sementara di Amerika ini federal. Ya paling yang ada organisasi-organisasi yang kayak judulnya security organization kayak FBI atau mungkin ya kayak intelligence agency ya kayak DIA, CIA dan lain-lain. Sementara kepolisian itu kayak sifatnya lebih di bawah gubernur lokal gitu. Bahkan di bawah mayor. Bukan di bawah mayor ya. Jadi kayak NYPD, New York Police Department itu di bawahnya New York City Mayor gitu. Jadi sistemnya beda banget teman-teman, sehingga kepolisian ini sifatnya lebih lokal dan lebih beragam ya daripada di Indonesia sebenarnya. Nah, makanya mungkin banyak kasus-kasus police brutality ini juga terjadi di negara-negara bagian selatan kan, negara-negara bagian Amerika yang selatan di mana memang mereka punya problem rasialisme, punya problem perbudakan dulu dan lain-lain yang memang panjang lah ceritanya. Benar. Cuma juga yang sekarang lagi dikritik nih sama teman-teman orang-orang di Amerika nih ya. Salah satu kritik mereka juga sebenarnya persoalannya tuh terhadap sistem rekrutmen polisi. Dan misalnya kurangnya pengawasan terhadap polisi itu sendiri gitu. Dan untuk di beberapa state juga kayak setiap kali ada polisi yang punya persoalan gitu,
emang ada beberapa state yang punya undang-undang yang memang melindungi para polisi ini untuk diinvestigasi. Karena police union, serikat polisi itu di sini kuat banget. Oh, jadi mereka melindungi itu polisi-polisi. Iya. Enggak, dan itu memang, dan itu, I'm sorry, we're in the middle of something, sorry. Apa namanya? Sorry, ada orang ngajak ngomong. Apa tadi? What am I trying to say? Gak tau apa kayak terkait Enggak, sistem-sistem. Enggak, dan memang ada problem-problem itu katanya bahwa banyak misalnya orang-orang yang dulu masih kecilnya di sekolah itu bullies, jagoan dan lain-lain, itu banyak mereka yang kemudian ended up di kepolisian karena kepolisian ini akhirnya menjadi karir alternatif bagi orang-orang yang sulit mendapat ke universitas misalnya atau kemana. Jadi banyak juga kepolisian ini menjadi social mobility bagi orang-orang yang misalnya orang-orang kulit putih yang miskin misalnya, gitu kan, yang tidak ada mau karir apa lagi, terus akhirnya mereka menjadi polisi karena polisi-polisi lokal ya. Kalau misalnya mau jadi FBI kan harus lewat akademi dan lain-lain. Nah, ini kan kita bicarakan polisi-polisi sehari-hari yang nah itu akhirnya menjadi masalah. Mereka membawa problem-problem dari background mereka ke dalam karir profesional mereka gitu kan. Benar-benar. Dan memang juga bermasalah juga sih karena kurang pengawasan dan lain-lain. Kayak misalnya si Derek Chauvin ini yang membunuh George Floyd ini, sebelum dia itu membunuh George Floyd, dia tuh udah ada 18 komplain terkait satu sosok officer ini gitu. Cuma ya lagi-lagi karena memang kurangnya pengawasan terhadap mereka, nggak ditindaklanjuti dengan serius gitu. Pernah juga ada kasus sih mereka Aji, kayak di Cleveland itu, karena ini saking jeleknya sistem rekrutmennya gitu ya, misalnya bisa dianggap sebagai sebuah kritik. Tapi yang harus teman-teman tahu, ini nggak general karena lagi-lagi setiap kota punya sistem rekrutmen masing-masing, punya cara masing-masing, jadi nggak bisa digeneralisasi. Itu nggak bisa itu. Gak bisa. Amerika tidak bisa digeneralisasi. Nggak bisa digeneralisasi, setiap tempat punya sistemnya sendiri ya. Jadi semua yang kita ceritakan ini hal-hal yang sifatnya per kota. Kayak misalnya di Ohio, di Cleveland, satu kota di Ohio, pernah ada salah satu seorang officer gitu, dia ngebunuh, nggak tahu kalau KJ pernah inget, kayak dia 12 year old gitu, anak kecil usia 12 tahun, namanya Tammy Rice. Nah si Rice ini dibunuh sama seorang officer yang sebenarnya pas dicek, officer itu sudah pernah masuk di departemen polisi yang lain, di mana dia dipecat atau kayak dianggap unfit gitulah sebagai polisi. Waduh. Tapi dia diterima di Cleveland karena yang merekrut itu tidak membaca tentang background dia. Waduh, serem sekali ya. Serem banget. Jadi ada kasus-kasus kayak gitu yang bisa kita jadiin gambaran lah ya. Iya, dan repot ya karena kasus-kasus ini dan terjadi di beberapa tempat, diekspos media, akhirnya terus kemudian masyarakat jadi akhirnya semua institusi kepolisian in general kena kan. Benar. Dan ini sangat mengkhawatirkan ya. Dan sebenarnya efeknya juga lumayan besar karena sekarang ada kayak ada semacam dua wacana yang besar juga. Wacana lebih tepatnya kayak ada 3 wacana. Yang pertama adalah motong anggarannya polisi. Oke. Yang kedua bubarin polisi. Wow, bubarin polisi. Okay. Yang ketiga sebenarnya gimana caranya memanusiakan institusi kepolisian ini gitu. Oke, iya. Karena sebenarnya juga Amerika itu memang terkenal banget. Bahkan kalau misalnya kita lihat salah satu diskursus yang kemarin sempat ramai juga waktu lagi riot waktu rusuh-rusuhnya awal-awal kasus George Floyd kan sempat ada kerusuhan nih teman-teman di mana-mana. Salah satu yang heboh itu kan kayak, ini kita kekurangan law and order, kita butuh law and order nih. Ayo dong order, mana nih nggak ada hukum, mana polisi kok takut ngadepin orang-orang yang rusuh dan lain-lain. Cuma justru persoalannya orang-orang di sini tuh banyak dari mereka yang protes itu merasa kayak kita tuh udah kayak terlalu banyak law and order gitu loh. Perlu ada penyelesaian terhadap akar-akar masalah yang terjadi gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan law and order, law enforcement itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman masalahnya adalah bagaimana enforcement itu sendiri, modus operandinya kan dari enforcement. Itu menarik sekali. Tapi saya kepingin dengar lebih lanjut nih Sam tentang wacana-wacana ini, artinya pembubaran polisi, pemotongan budget dan lain-lain. Mungkin di sesi selanjutnya kita bisa mendengar lebih banyak. Abis ini kita bahas soal pembubaran polisi dan alternatifnya.
Oke, kembali lagi nih dengan kita masih ngobrolin tentang George Floyd dan kepolisian. Tadi menarik sekali Samara bilang bahwa wacana-wacana sekarang nih di tengah demo-demo yang terjadi, yang kita lihat saksikan setiap hari ini, ada orang-orang yang bilang rekomendasinya adalah bubarin polisi. Ada yang bilang cut the budget, ya kan, potong budget polisi yang terlalu besar. Dan yang ketiga apa tadi? Sebenarnya lebih kayak memanusiakan institusi kepolisian. Memanusiakan institusi kepolisian. Bisa mungkin Samara bisa share sama kita nih apa sih kira-kira, dan budget itu emang budgetnya polisi itu besar? Gede banget. Kayak misalnya di New York itu 6 billion USD. 6 billion USD. Berarti berapa rupiah tuh? Gak tahu ya, kayak berapa sih rupiahnya, ntar kita cek ya, karena aku nggak pasti juga sama rupiahnya. Karena dolar kita kan berubah terus juga anyway. Yang jelas 6 billion USD itu gede ya teman-teman. Untuk kepolisian tuh gede gitu. Dan sekarang tuh mayornya New York City pengen cut 1 billion USD gitu. Jadi lumayan gede juga kalau misalnya dari 6 billion jadi 1 billion, walaupun kayak orang-orang juga masih protes, masih merasa nggak cukup dan lain-lain lah ya. Kenapa kok harus dipotong, kenapa? Enggak, karena sebenarnya gini loh. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen paham kenapa sih akar dari persoalan ini, kita harus paham dulu sebenarnya kepolisian city police ini ya, polisi kota-kota ini tuh nanganin kasus apa. Karena sebenarnya kepolisian di sini itu, di kota itu lebih menangani kasus-kasus yang sifatnya kerakyatan, Kak Aji. Jadi misalnya nih, kasus yang mereka tanganin itu biasanya soal homelessness ya, orang-orang yang nggak punya rumah gitu kan. Atau misalnya orang-orang yang punya masalah kesehatan mental, atau misalnya narkoba. Nah ini adalah masalah-masalah yang paling sering biasanya mereka hadapi. Jadi bukan hanya masalah kriminal, bukan hanya masalah pembunuhan. Bukan, justru itu sebenarnya yang nggak begitu sering gitu ya kan. Nggak banyak juga gitu, misalnya kasus pembunuhan berseri gitu kan nggak selalu ada. Tapi kasus-kasus seperti narkoba, kesehatan mental, nggak punya rumah, itu adalah masalah keseharian yang memang ada, dan utamanya memang terjadi di black community kan, di komunitas kulit hitam gitu kan. Karena mereka bisa kita akui, mereka adalah komunitas yang termasuk termarginalkan ya, gitu, secara ekonomi khususnya. Kayak kita tahu George Floyd sendiri kan dia ditangkap atas dasar dugaan dia memalsukan uang untuk beli rokok gitu kan. Dan uang $20 doang. Iya, kasihan banget emang sebenarnya. Jadi itu salah satu persoalannya. Nah, banyak orang-orang yang menganggap bahwa cut funding ini, kenapa sih polisi harus dikasih funding gede-gede gitu loh bagi mereka. Kenapa nggak fundingnya kita alihkan untuk social service misalnya? Masalahnya kan udah jelas misalnya masalah kesehatan mental, dibanding orang-orang menganggap dibanding kita kasih kewenangan bagi polisi untuk memahami kesehatan mental atau mental state seseorang, kenapa nggak dikasih ke public health expert atau psikolog yang memang kita buat aja unitnya supaya mereka kayak juga lebih paham gitu, dan pendekatannya juga bukan pendekatan hukum. Iya, jadi penanganan bukan menindak atau menertibkan. Betul. Gitu kan. Sama juga kayak narkoba gitu kan. Sebenarnya ada akar kenapa orang misalnya pakai narkoba, kenapa orang jadi edik, kenapa nggak dikasih ke health expert aja gitu, gimana caranya misalnya menyelesaikan persoalan ini. Intinya jangan pakai pendekatan kaku, misalnya tahu bahwa misalnya narkoba salah langsung ditangkap, kenapa nggak dicoba direhabilitasi, bicara sama orang itu dan coba sama-sama nyelesain akar persoalannya. Jadi kasih dong funding itu ke social service, pakai pendekatan sosial lebih tepatnya kayak gitu. Dan kayak misalnya soal persoalan homeless, orang-orang ini nggak punya rumah, dibanding kayak kalian nangkepin orang-orang yang homeless ini, dan ketika mereka kesusahan atau mereka kelaparan, kenapa sih misalnya kita nggak alihkan funding itu bagi mereka gitu, untuk misalnya buat housing yang bagus gitu loh, public housing yang affordable gitu bagi orang-orang yang membutuhkan ini gitu. Dan kalau misalnya itu semua bisa tertangani, misalnya penanggulangannya, berarti polisi juga nggak harus sebesar ini kan sekarang. Benar. Nah sebenarnya kalau misalnya aku secara pribadi aku nggak setuju juga dengan kayak bubarin polisi, karena itu kayaknya terlalu ekstrim ya, dan bisa dibilang mungkin kayak terlalu reaktif juga gitu terhadap kondisi. Karena gimana juga tentu pasti ada hal-hal yang sifatnya kriminal yang membutuhkan polisi dong. Kayak misalnya kalau ada pembunuhan, misalnya maling besar-besaran dan lain sebagainya gitu ya misalnya. Dan kejahatan-kejahatan yang terorganisir lainnya ya kita butuh polisi untuk itu. Gitu. Tapi mungkin ini kan sekarang yang terjadi di Amerika ini Minnesota ya, yang sudah city council-nya sudah mereka udah mau disband, sudah vote untuk mendisband polisi. Mau bubarin polisi. Again, pada saat mereka bilang bubarin polisi itu maksudnya polisi kota ya, kota Minnesota gitu loh. Jadi bukan berarti tidak ada polisi sama sekali, karena state government pemerintah provinsi juga masih punya state trooper misalnya dan lain-lain, dan masih ada federal police dan lain-lain. Tapi ini kan polisi kota, dan ini selalu yang bermasalah ini kan polisi kota kan, polisi perkotaan yang masalah. Tapi gimana? Jadi artinya terus keamanan di kota itu siapa yang menjaga?
Itu juga menarik sih sebenarnya. Yeah. Cuma kayak narasinya itu sebenarnya gini, selama kayak kita bisa menyelesaikan akar-akar persoalan ini, ya sebenarnya kota bakal aman-aman aja gitu. Dan juga ada wacana ini mungkin neighborhood watch, ya kan, bahwa siskamling tetangga, para tetangga bikin siskamling, neighborhood watch itu menjadi penting untuk menjaga bersama-sama ya. Walaupun tidak bisa menindak gitu, tapi at least bisa menjaga. Jadi mutual aid gitu, artinya tolong menolong. Kaji mungkin aku nggak tahu ya, mungkin ini opini gue aja. Mungkin juga dalam asumsi banyak orang itu karena di Amerika juga memang ada konsep self defense di mana kayak semua orang bisa pegang senjata. Mungkin ya lo bisa defend diri lo sendiri kok anyway gitu. Bisa jadi ya, itu kayak opini aja, tapi mungkin enggak. Iya, bahaya sekali itu. Bahaya. Karena aku termasuk menganggap gun control di Amerika tuh serem sih. Terlalu terbuka. Tapi memang kalau misalnya kita lihat ya, tadi kan saya cerita tentang sejarah institusi polisi modern ya. Nah terus apa? Berarti institusi polisi modern itu baru ada abad ke-18 gitu kan, abad ke-17. Lah sebelum itu gimana? Emang nggak ada polisi? Memang ya menariknya itu kalau misalnya kita lihat sejarah itu memang institusi kepolisian itu ada at least militer, ya kan? Tapi ada juga yang disebut sebagai watchman. Nah, watchman ini biasanya seperti gilda atau perkumpulan orang yang memang mereka dibayar oleh sebuah kota untuk menjaga ketertiban, untuk menjadi pengawas saja. Mereka tidak diberikan kewenangan oleh hukum untuk menindak atau membawa ke pengadilan. Enggak, rakyat bisa membawa ke pengadilan, orang yang tersakiti yang membawa ke pengadilan itu. Karena memang kalau misalnya kita lihat di dalam institusi-institusi premodern itu kan bukan state atau kepolisian atau kejaksaan yang membawa sebuah kasus gitu ke pengadilan, yang itu dilakukan oleh pesakitan gitu. Jadi it's not city against atau state against siapa, tapi ya si pesakitan against orang yang menyakitinya gitu. Ya, termasuk hukum Islam kan juga seperti itu. Artinya tidak ada state itu tidak bisa membawa seseorang ke mahkamah, ke depan seorang qadhi untuk dimintai ini. Enggak, harus ada orang yang ngadu yang tersakiti. Ini saya, misalnya anak saya dibunuh oleh orang ini, atau ini saya dicuri oleh barang saya dicuri oleh orang ini gitu. Jadi enggak ada entitas seorang yang bisa berlitigasi di depan mahkamah itu harus manusia, harus seorang manusia. Kalau di sini kan enggak, state against city against siapa gitu kan. Make sense sebenarnya. Nah, jadi memang enggak dan memang institusi yang disebut misalnya di dalam sejarah Islam sebagai polisi, syurta atau muhtasib, itu fungsinya beda-beda. Artinya bukan hanya, mereka juga pengawas pasar, mereka juga pengambil sampah, pengumpul sampah dan lain-lain. Jadi memang institusi polisi seperti sekarang ini memang cukup modern, dan manusia sudah ada peradaban manusia secara lama tanpa memiliki institusi ini. Jadi menarik juga sih kalau misalnya kita sama-sama lihat eksperimen yang sedang berlangsung di Minnesota sekarang ini. Wallahu alam lah bisa apa tidak, apakah justru menimbulkan masalah-masalah baru. Iya. Cuma sebenarnya menarik juga sih, kayak ini kan kita bisa lihat misalnya selama ini kita menganggap hukum itu kan harus ditegakkan ya. Tapi mungkin sebenarnya kita juga bisa lihat bahwa dengan alternatif kayak gini, ya sebenarnya gimana caranya kita bisa mencapai hukum sebagai ideal gitu loh. Sebenarnya kadang kita pengen kalau misalnya kalau ada orang narkoba pokoknya harus dimasukin penjara, harus ditindak. Sebenarnya yang mau kita inginkan tuh apa gitu? Kita pengen nindak orang aja yang kena narkoba, atau misalnya menyelesaikan orang yang memang supaya mereka nggak jadi drug addict lagi gitu loh. Iya, jadi ketimbang misalnya dikriminalisasi, itu ya dilihat itu adalah problem masyarakat. Benar. Yang harus diselesaikan, bukan problem kriminal misalnya. Iya, itu. Ya karena pada akhirnya kan kita maunya order kan, maunya social order yang baik, tatanan yang baik. Ya, saya pikir ini momen-momen menarik ya untuk kita mempertanyakan hal-hal yang kita anggap sebagai foundational dari sebuah masyarakat modern kan, dan momennya ini di tengah pandemi krisis di mana kita banyak memikirkan ulang tatanan kehidupan kita ini. Iya sih, benar juga. Menjadi menarik sekali gitu loh. Tatanan sosial kita ini apakah memang sudah ideal dan menjadi semakin baik, atau justru kita ini justru menjadi semakin buruk dan harus ada sebuah pemikiran yang foundational yang melihat
human sociality ini dari kacamata yang lebih terbuka gitu loh, untuk mempertanyakan kembali imajinasi sosial politik kita. Iya, atau mungkin sebenarnya juga ya sebenarnya mungkin ya, kalaupun nggak bubarin polisi, ini juga bisa jadi momentum juga untuk perbaikan polisi, at least memanusiakan polisi tadi ya. Karena itu. Alternatif yang ketiga kayak lebih masuk akal dibanding kayak bubarin polisi total gitu. Karena approach di Minneapolis gitu, di mana mereka kayak city council mereka kan udah yakin banget, mereka udah propose bill-nya, dan mereka kayaknya mayoritas dari mereka yakin banget mereka mau hapus polisi gitu. Tapi kan juga menuai kritik gitu, Bu. Kritik-kritiknya bahwa we're in the middle of something. I'm sorry, we're in the middle of something. Terus? Jadi kayak menuai kritik gitu, kayak misalnya kalau misalnya kita bubarin gitu aja, alternatifnya juga belum jelas gitu, kayak dianggap terburu-buru juga gitu asal mau bubarin gitu. Iya betul. Nah tapi banyak kok kasus-kasus yang sebenarnya sukses gitu, misalnya kayak di Finlandia gitu, di mana polisi itu menjadi sebuah unit. Jadi polisi itu bukan satu-satunya instrumen untuk order gitu, tapi kayak bagian dari sebuah misalnya unit atau bagian dari salah satu instrumen aja gitu. Dari instrumen-instrumen lainnya bisa kayak Neighborhood Watch, atau Public Health dan lain-lain, Hansip dan lain, misalnya menjadi satu unit bersama. Dan itu kayak di Finlandia dulu kayak pernah ada satu mereka kayak di satu neighborhood apa di mana gitu ya, kayak di studinya tuh dia nunjukin bahwa kayak kasus kekerasan, kasus pembunuhan tuh tinggi banget. Tapi setelah kayak polisi tuh ngajak kerja sama psikolog, ngajak kerja sama expert dan lain sebagainya, kasusnya bisa turun sampai 25% gitu. Jadi artinya pendekatan hukum doang nggak cukup, tapi ya tetap harus ada pendekatan hukum pastinya kan. Dan memang yang menarik, yang problema dari Amerika ini, karena semuanya itu mau dijadikan mau dikriminalisasi ya, semuanya itu adalah problem kriminal, itu tidak bisa dipisahkan dari prison system di Amerika ini. Iya benar. Ya kan, ini bahaya sekali karena prison system di Amerika itu sudah diprivatisasi. Sistem penjara itu tidak lagi hanya dimanage oleh negara atau negara bagian, tetapi sudah diprivatisasi. Jadi misalnya kamu punya uang, kamu mau investasi sesuatu, kamu beli lahan, kamu bangun penjara, terus kamu sewakan ke pemerintah. Jadi seperti orang bikin hotel, ya kan, perlu vacancy. Begitu juga kalau orang mau investasi di penjara ya butuh vacancy juga. Dan ini terjadi di Amerika Serikat tuh. Banyak yang sudah menulis tentang ini. Ada kong kali kong misalnya antara hakim, ya kan, antara judicial system, polisi dan pengusaha-pengusaha itu, di mana akhirnya orang bawa narkoba misalnya kasih hukuman. Kalau misalnya itu orang hitam khususnya, orang African American, dikasih hukuman misalnya 20 tahun, 30 tahun. Ya karena memang penjara juga butuh, karena kalau penjara adalah bisnis, berarti penjara butuh tamu kan untuk bisa tinggal di situ. Dan satu lagi yang harus kita pahami di Amerika itu, orang-orang di penjara itu dipekerjakan, dan dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan untuk misalnya bikin keju lah, bikin apa, dan mereka itu banyak dari mereka itu dibayar begitu murah, underpaid workers ya. Jadi kalau kamu seorang pengusaha itu menguntungkan sekali untuk kamu mempekerjakan orang-orang di penjara itu, dan semakin lama orang itu semakin banyak, ya semakin kamu untung. Bisa menggencet cost of production. Jadi ya, biaya produksi. Ini gila. Ini kayak misalnya swasta jadi mau misalnya membiayai penjara, in exchange-nya dapat workers gitu kan. Iya, makanya. Itu gila banget sih. Bukan dapat workers dan juga dapat biaya dong, karena karena state bayar dong. Gila state bayar karena penggunaan institusi, penggunaan. Jadi seperti state membiayai kehidupannya orang itu di penjara gitu kan. Gila, ini jangan pernah terjadi di Indonesia ya. Ini bahaya yang harus sekali. Kita pelajarin gitu. Bahaya karena akhirnya orang-orang yang termarginalkan seperti orang-orang African Americans ya menjadi korban yang empuk, menjadi sasaran empuk bagi sistem ini, dan ini sangat menyedihkan sekali. Kasian sih, sedih juga. Dan by the way juga ngomong-ngomong soal diskursus ini ya, sebenarnya Kongres Amerika sendiri, Kongres ini nasional, mereka juga udah propose bill gitu. Nah, billnya itu namanya RUU. Bill itu rancangan undang-undang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah jadi hukum, jadinya apa sih, law ya? Jadi kayak udah jadi hukum. Nah, si salah satu rancangan undang-undang yang kemarin dipropose itu adalah namanya George Floyd Justice in Policing Act. Jadi kayak mereka punya RUU yang isinya sih sebenarnya memastikan setiap polisi itu harus ada kayak kamera gitu loh dalam badannya. Jadi kayak kamera dalam badan mereka, terus juga
mereka juga pengen melimitasi distribusi military equipment, karena ternyata ada kayak military equipment gitu ya, kayak senjata-senjata military equipment ya, yang kayak didistribusikan ke kepolisian, dan itu sebenarnya nggak pas juga. Dan itu sebenarnya kalau bisa kembali lagi ke si penggagas Scotland Yard tadi itu, si Robert Peel itu kan dia bilang untuk membangun sebuah institusi polisi modern itu harus didiferensiasikan bagaimana caranya, sangat different dari militer gitu loh. Ini nggak boleh sama, karena kalau sama akan mencekam untuk masyarakat pada umumnya. Jadi makanya kan nggak boleh bawa pedang, nggak boleh bawa pistol, bawanya cuman pentungan doang. Itu adalah untuk mendistinguish, membedakan antara kepolisian ya kan dan militer. Nah ini memang benar, di Amerika juga banyak senjata-senjata yang harusnya militer digunakan oleh polisi. Ini mungkin rasionalnya dibalik potong budget dan lain-lain. Iya. Karena emang Amerika luar biasa banget. Jadi beberapa studi gitu ya juga ya kayak juga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Amerika itu terhadap law enforcement ya, artinya penegakan hukum itu bisa mencapai 5,3% dari proporsi anggaran. Lumayan gede deh, itu sekitar 380-an billion USD. Itu besar banget. Jadi kayak kayaknya banyak banget gitu energi yang difokuskan untuk law enforcement, penegakan hukum, law and order dan lain sebagainya. Cuma ya salah satu kritiknya lagi-lagi kenapa fokus ke situ ketika masih banyak persoalan-persoalan mendasar ya, kayak di Amerika misalnya persoalan mendasarnya itu akses terhadap kesehatan juga, perumahan gitu ya, juga ya inilah mental health dan penyelesaian masalah terhadap komunitas-komunitas yang termarginalkan seperti Black community, Hispanic misalnya, dan juga bahkan Native American sendiri gitu, orang asli Amerika sendiri gitu. Wah ini banyak sekali sebenarnya Sam yang masih bisa kita diskusiin, dan ini kayaknya nggak ada conclusion, nggak ada summary, nggak ada kesimpulan, karena memang sama sekali tidak sistematis. Ini kita hanya playing with our brains ya, mencoba mengeksplorasi sebuah masalah ya, mudah-mudahan ada gunanya untuk teman-teman sebagai pemantik berpikir aja. Jadi siapa tahu teman-teman juga kalau tertarik, teman-teman bisa kayak riset sendiri, banyak sekali hal yang bisa kita baca kok ya. Benar. Untuk teman-teman yang kayak tertarik cari-cari di jurnal, ada kayak di bawah ini, nanti teman-teman bisa lihat ini banyak banget jurnal-jurnal bagus di website di bawah ini yang bisa teman-teman cari tahu juga soal misalnya proses sistem polisian dan masalah-masalah yang ada di kepolisian Amerika gitu. Excellent, nanti kita ketemu lagi. Oke, jangan lupa subscribe dan like dan share YouTube kita supaya kita makin semangat bikin konten-konten yang menarik yang membahas macam-macam deh. Pokoknya tungguin kita terus. Thank you udah nonton. Thank you.